Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairul maqama wa ahsanu nabiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaru wa sabiyyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu shay'an fariyyan. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahil azim faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa ma kana linabiyyin ay yaghilla wa may yaghlul ya'ti bima dhalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bermunajat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, taatilah segala peraturannya dan tinggalkanlah seluruh larangan-larangannya. Ingatlah, kita nanti akan diminta semua pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita lakukan di muka dunia ini oleh Allah, terhadap semua konsekuensi yang telah kita perbuat selama masa kehidupan kita, sejak kita mulai dilahirkan hingga kemudian kembali ke tempat persemayangan terakhir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tanpa ketaatan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, negara ini pasti kian terpuruk dan terbelakang. Begitu banyak dari negeri yang kaya raya ini gemah lipat loh jinawi, orang-orang yang selalu mengutamakan perutnya, orang-orang yang selalu mengutamakan nafsunya, bergentayangan silih berganti siang dan malam di tempat manapun dan dimanapun dia selalu melakukan hal-hal yang Allah larang untuk dilakukan di muka dunia ini. Bahkan dari mulai hal-hal yang kecil hingga larangan terbesar merajalela di negeri tercinta ini. Data Kejaksaan Agung di tahun 2022 tercatat kerugian negara kita mencapai hampir 144,2 triliun rupiah, sebuah angka fantastik dengan nol yang lebih dari jumlahnya 12 digit. Ternyata reformasi tidak menghasilkan perbaikan
di negeri yang kita cintai. Mungkin terlihat begitu banyak pembangunan fisik muncul di sana sini, tapi secara mentalitas negara kita memiliki masyarakat yang mulai banyak memiliki hal-hal yang negatif dan terus memburuk dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan dari generasi ke generasi. Demokratisasi tidak melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dulu bahkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di era Orde Baru mulai banyak ditentang. Namun sekarang KKN tampak begitu bebas dan banyak ditemukan di mana-mana, seolah-olah sudah menjadi budaya dari kehidupan rakyat dan pejabat negeri ini, bahkan dari level rendahan hingga level atasan sekalipun. Demokrasi memunculkan permainan politik uang. Aturan sangat mudah bisa dirubah demi hanya sebuah kata kepentingan. Korupsi pun bisa diringankan hukumannya dengan diubahnya perundang-undangan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita lihat, inilah wajah asli dari demokrasi. Di dalamnya jauh dari kata ketakwaan. Tuhan tidak didepankan dan tidak dijadikan sebagai landasan utama, sehingga seolah tak ada nilai-nilai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukan dan diperbuat selama menjalankan amanah, baik sebagai pejabat ataupun rakyatnya. Jika kecurangan, kemaksiatan tak diketahui oleh aparat keamanan, semuanya ternyata dianggap selesai begitu saja, bebas, karena nilai-nilai pertanggungjawaban jauh dari dasar seorang pejabat ataupun bahkan seorang rakyat. Ini sangat berbeda 360 derajat dengan apa yang menjadi pedoman kita dalam setiap menjalankan perintah agama. Bahkan dalam Islam, kepemimpinan dan kekuasaan adalah sebuah amanah, pertanggungjawaban yang besar dan sangat berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawabnya tak hanya di hadapan manusia selama masa jabatannya di dunia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Ada dua pertanggungjawaban yang harus dilaluinya. Dengan sistem agama Islam, niat korupsi mestinya sejak muncul pun otomatis akan tercegah dan terkendali. Mengapa? Karena ada pagar yang mencegahnya, ada perintah yang melarangnya, ada rambu-rambu yang harus ditaatinya. Sebab takwa menjadi syarat baginya untuk bisa menerima jabatan yang diembannya. Tidak boleh diberi amanah orang yang jauh dari kata takwa, meskipun bisa jadi dia seorang profesional sekalipun. Tentu saja ini hanya terjadi dalam sistem yang menerapkan nilai-nilai keislaman yang kuat. Pribadi-pribadi yang memiliki ketakwaan yang kafah, sehingga atmosfer yang muncul adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturannya hanya aturan yang benar-benar Allah berikan dan Allah tuliskan dalam dua pedoman kehidupan beragama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sementara aturan-aturan lainnya adalah pengikut dan pelengkap sekaligus penyempurna bagi kehidupannya di dunia. Selain itu, sanksi hukum secara tegas dan keras akan memberikan efek yang jerak. Tentu sebelumnya semua pejabat atau aparat negara harus diberikan kehidupan yang layak
maka wajar sanksi tegas diterapkan jika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap amanah yang diembannya. Hukuman tersebut bisa berupa publikasi atau stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk, atau bahkan seperti halnya hukuman mati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka dalam agama kita, keimanan dan ketakwaan penguasa dan para pejabat tentu menjadi landasan dasar yang sangat penting dan utama. Namun sistem yang menjaga mereka agar tidak melenceng itu juga jauh lebih penting. Tidak ada yang meragukan keimanan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menasihati dirinya. Bahkan ketika dia diutus ke Yaman dan sudah melakukan setengah dari perjalanannya ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk memanggil Mu'adz kembali. Ketika Mu'adz radhiyallahu anhu kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan bersabda, "Atadri lima ba'astu ilaika?" Tahukah kamu wahai Mu'adz, mengapa aku mengirim orang untuk menyusul dirimu? La tusibanna syai'an bi ghairi idzni. Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku. Fa innahu gululun. Karena hal itu adalah gulul atau khianat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati. Lihada da'autuka famdi bi'amalika. Siapa saja yang berbuat gulul pada hari kiamat, ia akan datang membawa apa yang dia khianati itu. Karena inilah aku memanggil dirimu wahai Mu'adz, sekarang pergilah untuk melakukan tugasmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita semuanya bagaimana seorang pejabat negara yang mendapat amanah dari masyarakatnya, walaupun memegang banyak harta negara, hidupnya cukup sederhana. Beliau misalnya biasa tidur di atas selembar tikar yang kasar yang meninggalkan bekas pada tubuhnya. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menawarkan untuk membuatkan kasur yang empuk, beliau berkata, "Mali walidunya, ma ana fid dunya illa karafidin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Tidak ada urusan kecintaanku dengan dunia. Aku di dunia ini tidak lain hanyalah seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah pohon lalu beristirahat kemudian meninggalkannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kesederhanaan Rasulullah ini pun banyak diikuti oleh para khalifah pengganti beliau. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya mengambil sekedarnya saja harta dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menjelang wafatnya beliau berwasiat agar mengembalikan harta dari Baitul Mal jika ada kelebihan untuk keluarganya. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hidupnya sangat sederhana. Ia tak pernah makan dengan 2 macam lauk. Gara-gara ada masyarakat yang pernah menggunjingkannya bahwa ia makan dengan 2 macam lauk dalam satu hidangan bersama-sama. Jika Khalifah Umar radhiyallahu anhu mendapati kekayaan seorang wali atau amir atau seorang pemimpin daerah bertambah secara tidak wajar, bahkan beliau meminta pejabat tersebut menjelaskan asal usul harta tambahan tak wajar tersebut. Jika penjelasannya tidak memuaskan, maka kelebihan hartanya disita atau dibagi, satu untuk negara, satu untuk dia dan keluarganya. Begitu juga hal ini pernah beliau lakukan kepada Abu Hurairah yang kita kenal bersama, Utbah bin Abu Sufyan, juga Amr bin As, dalam berbagai cerita riwayat Umar bin Khattab. Ini untuk kasus yang subhat.
Adapun untuk kasus yang jelas-jelas terbukti seseorang memperkaya diri sendiri dengan cara atau jalan-jalan yang tidak benar, dengan jalan yang curang, hartanya diambil, kemudian dicambuk, dipenjara atau bahkan dihukum mati, bergantung pada efek kerusakan yang ditimbulkan akibat korupsi yang dilakukannya. Alhasil, penerapan dari hukuman yang pasti dijalankan oleh seorang pemimpin yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan tadi akan lebih efektif dan bisa memberantas kezaliman, korupsi dan apapun yang terjadi di negeri ini. Upaya ini membutuhkan kesungguhan dan komitmen kita bersama dan semua pihak untuk segera mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, amanah, dan seluruh pengelolanya bertakwa dan beriman kepada Allah dengan menerapkan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh agamanya. Lalu dari mana sebenarnya harus kita mulai untuk memperbaiki negeri kita yang tercinta ini? Dimulainya adalah dari diri kita masing-masing. Dengan memperbaiki diri kita masing-masing, maka akan terciptalah kebaikan komunitas di tengah keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita. Kalau masyarakat dan komunitas itu terbentuk dengan baik, maka akan lahirlah dari masyarakat yang baik tadi pemimpin-pemimpin yang baik-baik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Semoga dengan jalan memperbaiki diri kita masing-masing ini menjadi salah satu yang menjadi dasar pokok untuk bisa merubah dan mewujudkan kebaikan di negeri ini. Kalau pejabat itu hanya rantingnya saja, kalau penegak hukum itu juga rantingnya saja. Dasarnya adalah saya dan seluruh hadirin yang hadir di tempat ini dengan melakukan kebaikan, maka insya Allah akan baik seluruhnya dari diri kita, masyarakat kita, dan pemimpin-pemimpin kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihah bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wardu anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wahdul man khadala al muslimin ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انفعنا البلاء والوباء
والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.